Ya Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami di sini dari kelompok yang belum presentasi sebelumnya. Yang pertama dulu yang sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Abdurrahman MPD selaku pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran PAI berbasis IT. Kami di sini ada beberapa orang, ada 5 orang yang belum persentase untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah. Yang di sini kami terdiri atas nama saya sendiri, Mesan di Pasaribu, Pak Alban, Pak Haris Purwanto, Bu Siti Rayani, dan Pak Rizky Arif Effendi. Baik Bapak Ibu, kami di sini akan mencoba mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Peran Islam dalam Kemajuan Teknologi dengan mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran PAI berbasis IT oleh dosen pengampu Bapak Dr. Abdurrahman MPD. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek di suatu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern, industri komunikasi, dan transportasi, misalnya terbukti amat bermanfaat. Dengan ditemukan mesin jahit dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7.000 tusukan jarum jahit. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan harusnya bisanya 23 tusukan per menit. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya banyak permasalahan di kalangan masyarakat Muslim yang tidak ada di era Nabi Muhammad SAW. Permasalahan ini memerlukan solusi yang tepat dan cepat. Modernisasi dalam Islam adalah gerakan Islam terpadu dan ilmu-ilmu modern Barat. Akibatnya, Islam harus. Dampak dari gerakan ini akan merusak prinsip-prinsip Islam dan mendorong orang-orang Muslim untuk mengakui nilai-nilai modern dalam Islam, sains dan teknologi. Sangatlah penting untuk membangun dan mengembangkan peradaban yang kokoh dan tangguh. Seperti halnya pada khalifah dahulu dalam mendorong kaum untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Baik, di sini akan saya persilahkan kepada mungkin bisa Alban untuk melakukan presentasinya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Maisan di Pasaribu. Saya lanjutkan yang B, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu berbagai pengertian dasar ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala yang disebut metode ilmu metode. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerap kehidupan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah, Pak Mei bisa dibesarkan sedikit apanya? Ini sudah full dia, Pak. Sudah full ya? Oh, udah. Baik, saya lanjutkan. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperdalam dan mengembangkan iptek. Agama yang dimaksud di sini Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan manusia dengan penciptanya, dengan akidah dan aturan ibadah manusia dengan dirinya sendiri, dengan aturan akhlak, makanan, pakaian, dan manusia dan lain sebagainya. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang memberikan kemungkinan untuk muncul berbagai penemuan baru dan ide-ide baru. Teknologi adalah aplikasi dan ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasilnya sangat kompleks dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Next, gantian Pak Mei yang Ibu Siti Rayani atau Pak Aris. Silakan Bu Siti Rayani dulu. Ya, terima kasih Pak Mai. Saya akan melanjutkan. C. Paradigma hubungan agama iptek.
Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. 1. Paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekularisme Barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak dinafikan ekstensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan umum, publik. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad 19 di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen, khususnya teks Bible, dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. 2. Paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak menafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi peranannya dalam hubungan vertikal manusia dan Tuhannya. Sedangkan dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada dan dibuang sama sekali dalam kehidupan. Selanjutnya, Pak. Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl pada tahun 1883 yang ateis dan memandang agama Kristen sebagai candu masyarakat. Karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. 3. Paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Menjadi kaidah fikriyah, landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam. Bukan lepas dari akidah itu, ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Quran Surah Al-Alaq, Surah ke-96, ayat 1. Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Terima kasih, Pak. Lanjutkan. Boleh Pak Haris? Dan peran Islam dalam kemajuan teknologi. Peran agama dan pendidikan dalam perkembangan teknologi setidaknya ada 2, yaitu 1. Akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercokornya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diakui oleh orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan Muslim. Misalnya teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan akidah Islam. Selanjutnya Pak Mei.
Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam atau bukan paham sekulerisme yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. 2. Syariah Islam standar pemanfaatan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Selanjutnya Pak Mei. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2. Pertama, dijadikan akidah Islam sebagai sekuler. Dijadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Islam dan bukannya paradigma pengetahuan. Dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Jadi syariah Islam lah, bukannya sekedar standar manfaat atau utilitarianisme yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mei sebagai moderator. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemakaran makalah kami dari kelompok yang belum presentasi sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.